Pernahkah kalian melihat pertunjukan di mana seseorang memasukkan pedang panjang ke dalam mulutnya, lalu menariknya keluar tanpa terluka sedikit pun? Kelihatannya mustahil kan? Seolah-olah mereka punya kekuatan super atau memakai trik sulap. Tapi sebenarnya ini adalah keahlian nyata yang disebut menelan pedang. Dan ada penjelasan ilmiah di baliknya. Jadi, bagaimana mereka bisa melakukannya tanpa terluka parah? Ayo kita bedah rahasianya. Pertama dan yang paling penting, ini bukanlah sulap, tidak ada pedang yang bisa dilipat atau bilah palsu. Pedang yang digunakan benar-benar asli, terbuat dari baja, dan sama sekali tidak tajam. Para penelan pedang profesional memastikan bilahnya tumpul dan permukaannya sangat halus untuk mencegah luka sekecil apapun. Jadi, jangan pernah coba-coba ini di rumah dengan benda apapun. Apalagi yang tajam. Ini adalah seni yang sangat berbahaya dan butuh latihan bertahun-tahun. Kunci utama dari menelan pedang terletak pada pemahaman anatomi tubuh manusia. Saat kita menelan makanan, ada beberapa refleks alami yang terjadi. Salah satunya adalah refleks muntah atau gag refleks saat ada sesuatu yang menyentuh bagian belakang tenggorokan kita. Refleks lainnya adalah gerakan otot di kerongkongan atau esophagus yang mendorong makanan turun ke lambung. Nah, seorang penelan pedang harus belajar mengendalikan dan menekan semua refleks ini. Latihan mereka dimulai dengan hal-hal kecil, seperti memasukkan jari atau benda tumpul yang panjang secara perlahan ke tenggorokan. Tujuannya adalah untuk membiasakan tubuh dan pikiran agar tidak panik dan tidak memicu refleks muntah. Ini proses yang sangat tidak nyaman dan butuh kesabaran luar biasa. Mereka melatih otot-otot tenggorokan untuk rileks, bukan menegang. Selanjutnya, mereka harus meluruskan jalur dari mulut hingga ke lambung. Coba bayangkan, jalur ini biasanya tidak lurus. Ada beberapa lekukan alami. Untuk membuat jalur lurus, mereka harus memiringkan kepala ke belakang pada sudut yang sangat spesifik. Posisi ini akan membuat pharynx, yaitu bagian belakang tenggorokan dan esophagus, membentuk satu garis lurus yang langsung menuju ke lambung. Ini adalah bagian yang paling krusial. Jika sudutnya salah sedikit saja, pedang bisa menusuk dinding esophagus, paru-paru, atau bahkan jantung yang akibatnya bisa fatal. Saat pedang dimasukkan, mereka harus melakukannya dengan sangat perlahan dan hati-hati. Mereka menggunakan gravitasi untuk membantu pedang meluncur turun. Mereka harus tetap rileks dan mengendalikan napas. Pedang akan melewati katup di bagian atas esophagus, lalu meluncur lurus ke bawah, melewati jantung dan paru-paru di sisi kanan dan kiri, hingga ujungnya berhenti tepat di atas lambung. Esophagus orang dewasa panjangnya sekitar 25 cm. Jadi, pedang yang mereka gunakan disesuaikan dengan panjang tubuh mereka. Selama proses ini, mereka juga menghasilkan banyak air liur. Air liur ini berfungsi sebagai pelumas alami, membantu pedang meluncur dengan lebih mulus dan mengurangi gesekan pada dinding esophagus. Beberapa penampil bahkan menggunakan minyak zaitun sebagai pelumas tambahan untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Jadi, menelan pedang bukanlah tentang kekuatan magis, melainkan tentang penguasaan total atas tubuh dan pikiran. Ini adalah kombinasi luar biasa dari pengetahuan anatomi, kontrol refleks tubuh, latihan mental yang intens, dan keberanian yang luar biasa. Para seniman ini menghabiskan waktu bertahan-tahan, bahkan puluhan tahun, untuk menyempurnakan teknik mereka. Setiap pertunjukan membawa risiko yang sangat besar. Itulah mengapa hanya sedikit orang di dunia yang mampu melakukannya. Seni ini menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan tubuh manusia saat dilatih secara ekstrem. Tapi sekali lagi, ini adalah pertunjukan yang dilakukan oleh para profesional terlatih. Jangan pernah meniru atau mencobanya sendiri dengan benda apapun. Kita nikmati saja kehebatannya dari jarak yang aman.
Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama kami hari ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.